Ambil brand Mak Haji, saya ambil dari nama emak saya. Juga waktu itu kan dari 2019 tuh saya dapat pelatihan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro itu di sana. Ada cabai cemplungin, gula cemplungin, apa cemplungin, enak. Pas saya cobain cemplung-cemplung nggak karu-karuan rasanya. Awalnya mak saya malah nggak setuju. Oh, kamu jangan jadi pedagang. Udah kamu kerja kantoran aja enak. Kenapa saya bisa kemasan seperti ini gitu kan? Kenapa ini kolnya berapa, wortelnya berapa, togenya berapa, tahunya berapa? Saya nggak ujuk-ujuk langsung dikemas gitu enggak. Ya, jadi gimana seorang yang udah ibaratnya di kantor punya jabatan, punya anak buah lebih dari 50, berani nggak kamu ke pasar beli kol? Berani nggak kamu ke pasar beli cabai? Itu saya uji dari rumah saya ke pasar Pal, diukur berapa kilo? 2 kilo ada 3 kilo ya. Saya coba jalan kaki, kalau saya jalan kaki sampai pasar Pal, balik lagi bawa belanjaan jalan kaki juga, nenteng kanan kiri, mental saya kuat jalan. Selamat malam rekan-rekan Gede Kreatif. Hari ini kita banyak makanan nih. Hari kita mau ngobrol sama yang punya asinan Betawi, Mak Haji nih. Di daerah Tugu, Arma nih cukup famous. Dan banyak yang beli. Biasanya sih tertarik sama kata-katanya nih di depan nih. Jangan pernah menyerah. Berarti yang punya jarang menyerah nih. Udah ada logo halal dari MUI-nya juga, berarti udah cukup lama dan brandingnya bagus juga, ada yang lain. Mari kita tanya sama yang masak dan punya nih. Sehat Mas? Sama siapa Mas? Sehat, dengan Aris. Aris ya. Kenapa namanya asinan Mak Haji 76? Yang dagang kan bukan mama. Iya. Jadi Mak Haji itu saya ambil, brand Mak Haji saya ambil dari nama emak saya. Ibaratnya emak saya kan mak mertua ya, bukan mak saya kandung, mak istri. Kebetulan yang Betawi istri, saya orang Jawa. Orang mana? Orang Purworejo. Oh. Yang Betawi istri saya. Nah kebetulan emaknya itu dulu bisa bikin asinan gitu loh. Nah, makanya ini karena bikinan emak, resep dari emak, ya udah kita brandingnya pakai nama emak aja. Akhirnya saya bikin brandingnya tuh Mak Haji. Dan alhamdulillah udah haki juga Mak Haji itu. Hak atas kekayaan intelektual. Udah saya ajukan kemarin, udah diproses, udah jadi. Alhamdulillah. Ini halalnya dari kapan? Yang awal 2019, terus perpanjang lagi 2022 kemarin, udah diperpanjang lagi sampai sekarang masih. Menarik. Dari kapan nih mulai membuat asinan ini? Asinan itu saya mulai dari tahun 2019. COVID? Ya sebelum COVID. Jadi sebelum COVID pokoknya pas kita masuk COVID, itu pas bener-bener itu kan ya. Tapi saya sebelum COVID udah mulai, dari Januari itu saya kebetulan pelatihan juga waktu itu kan dari 2019 itu saya dapat pelatihan dari Dinas Koperasi Usaha Mikro itu di sana. Ada pelatihan wirausaha baru. Nah di situ saya baru dapat ilmunya, ternyata untuk makanan ini bisa dikembangkan lagi, nggak cuman di kampung saya aja, karena juga kan ini makanan kampung ya. Sendiri orang Betawinya banyak dan banyak yang bisa bikin asinan juga. Cuman mereka nggak tahu cara pemasarannya. Nah, akhirnya waktu saya ikut pelatihan itu tahu cara pemasarannya, alhamdulillah sampai sekarang masih jalan gitu. Ini resepnya dari mana nih? Resepnya dari masa ya? Mak Haji itu. Almarhum udah, tapi waktu COVID dulu nih. Sekarang yang bikin siapa nih? Yang bikin istri. Ini kan harus ada takaran dan lain-lain kan, bener. Beda rasa, beda tangan. Iya. Beda tangan, beda rasa, maaf. Resep itu paling susah, karena waktu itu mak saya bikin kan ya, namanya orang zaman dulu, kalau bikin bumbu nggak pakai takaran. Cabai cemplungin, gula cemplungin, apa cemplungin, enak. Pas saya cobain, cemplung-cemplung nggak karu-karuan rasanya. Itu yang paling susah saya nyari resepnya itu. Hampir 6 bulan saya baru dapat. 6 bulan? Iya, baru dapat yang klop, yang sesuai dengan selera yang Mak Hajinya itu. Yang pas rasanya. Jadi saya tiap kali mak saya bikin, saya stop Mak, saya timbang dulu. Ya, jadi waktu dia. Tapi masih ada. Waktu itu Mak Haji masih ada. Waktu itu masih ada. Jadi saya stop Mak, saya timbang dulu. Misal dia mau nambahin garam, ini kurang asin, tambahin. Mau ditambahin ke itunya, saya timbang dulu. Jadi akhirnya ketemu formulanya, hampir 6 bulan itu baru ketemu formula, rasanya klop. Akhirnya mak saya cobain, oh ini udah pas, udah nggak usah ditambah-tambahin lagi nih.
Udah ketemu formulanya di situ. Untung mau lu Mak. Kan gak semua mau itu mau kan. Wah berhenti Mak, berhenti Mak. Lucu juga sih. Terus digeramasi gitu. Iya, akhirnya sekarang gramasi semua jadi pakainya. Wah, luar biasa ya, karena udah ada halal ya, harus ada geramasi dan lain-lain ya. Terus bicara pengembangan resep dari Mak ada? Maksudnya? Apa pure? Sekarang masih resep Mak apa? Masih pure. Apa dirubah-rubah dikit gitu, dimodif? Enggak, pure. Jadi rasanya dari zaman dulu sampai sekarang masih sama. Sama. Emang resepnya itu ya banyak orang yang ibaratnya suka. Kebetulan mak saya dulu kan memang bukan pedagang asinan, cuman dia kan pinter bikin asinan. Jadi dulu kalau tetangga hajatan, arisan itu suka mesen. Nah, dulu kan sistemnya mak saya kalau bikinin pakai panci itu kan, sistem bokor namanya kalau orang Betawi. Bikinin 150.000 dapat sebokor gitu dulu kalau pesen gitu kan. Nah itu saya tertariknya di situ. Ternyata banyak juga yang suka asinan. Kenapa nggak saya kembangkan? Ya udah saya kembangkan jadinya. Bahan baku? Bahan baku cuma kalau untuk bumbu itu kacang, kita pakainya kacang ya. Kacangnya digoreng terus biasalah gula merah, gula putih gitu. Sama asemnya pakai cuka. Terus kalau sayur-sayuran ya itu. Kalau sayur-sayuran kita pakainya sayur segar. Nah, jadi asinan kita udah punya tagline racikan bumbu dan kesegaran sayurnya juara. Itu tagline itu zaman mak saya masih ada itu. Racikan bumbu dan kesegaran sayurnya juara. Jadi kita benar-benar untuk sayur mayur kita pertahankan benar-benar yang segar, yang fresh. Tahan berapa lama ini? Kalau tahan kalau di kulkas bisa 2 hari 3 hari. 2 hari 3 hari. Cuman kita kalau penjualan di rumah biasanya orang pesen baru kita bikinkan model gitu. Jadi benar-benar segar. Tapi gua nggak ada expirednya tanggal berapa nih? Itu pertanyaan saya tuh, kan tadi terkorelasi nih kan, kok expirednya mana nih kan gitu. Kalau orang yang suka dia nggak tahan lama ini, langsung dibuka, langsung dimakan habis. Oh, ya, ntar saya makan ya. Iya. Sampai jauh mana aja nih kirimnya? Apa baru seputaran sini aja? Kalau kirim alhamdulillah ya. Terakhir kemarin saya kirim ke Papua. Hah? Iya, ke Papua. Yang bener. Serius. Gimana caranya? Jadi saya kebetulan punya langganan itu dia bagian nyariin oleh-oleh pejabatnya ke Jakarta. Oh benar. Nah itu, jadi dia tiap kali dapat pejabat ke Jakarta, pernah ke Sulawesi, pernah ke Kalimantan, nah paling jauh Papua, baru kemarin tuh Papua, bulan kemarin lah ke Papua itu. Packagingnya begini? Packagingnya begini. Enggak pecah ini, di apa enggak, di? Jadi dikemas lagi pakai kontainer box. Oh di box gitu. Saya tawarkan pakai ini dia nggak mau karena nggak orisinil. Kalau yang plastik ini mereka bilang orisinil gitu. Apa beda? Ini kan plastik kemasannya beda. Nggak apa namanya ini kan pinball ya. Packagingnya tuh beda. Pinball sama yang ini orang senengan yang ini. Gitu. Jadi sekali pesan tuh 10 dimasukin ke kontainer box itu disusun rapi dikirim dikemas pakai apa tuh bubble wrap segala macam itu pakai isolasi rapet semua jadi di pesawat aman. Dan sampai sana juga alhamdulillah aman nggak pernah komplain dia, makanya sering banget kalau tiap ada pejabat ke sini pasti pesan ke saya. Luar biasa. Hebat. Mungkin sebelumnya ada hal apa yang bisa dikaji gitu? Kenapa asinan? Maksud saya banyak produk yang bisa jualan kayak kenapa harus asinan? Soalnya gampang segampang gitu. Kenapa harus asinan ya? Jadi kalau dibilang awal mulanya dulu ya, saya sebenarnya bukan seorang pengusaha, bukan entrepreneur, bukan yang bisa masak juga kan. Awalnya saya dulu karyawan di bengkel. Oh bengkel. Otomotif. Jadi basic otomotif. Nah terus pas nemu usaha ini, saya kan jadi mikir-mikir juga loh. Kalau saya jadi karyawan terus, ya paling segini-gini aja, gitu kan. Terus tempat saya kerja dulu jauh di Pos Pemuben Kebonjeruk, makan waktu naik motor aja 1,5 jam, hampir 2 jam. Itu yang bikin saya akhirnya udahlah saya tekunin ini aja. Awalnya mak saya malah nggak setuju. Oh, kamu jangan jadi pedagang, udah kamu kerja kantoran aja enak, tiap bulan terima beres gitu kan. Nggak setuju sama sekali, gitu. Sampai akhirnya saya yakinin, istri saya juga sama, saya yakinin, akhirnya mereka
oke kita coba bareng-bareng. Nah akhirnya saya berdua sama istri tuh. Jadi ngolah ini semuanya berdua sama istri. Jadi istri saya dukung, mak saya dukung. Ya udah kita lanjutin lagi. Rame yang beli awalnya? Awalnya sepi, Oh. temen gitu kan. Kirain langsung rame. Saya sempat dulu waktu awal jualan itu 2019 itu ya sempat mangkal di Ciliwung. Gimana tuh? Kali Ciliwung, jembatan Kali Ciliwung itu kan pas orang pulang kerja itu kan saya stop di situ dulu. Awal-awalnya itu dulu. Oh. Itu sebelum itu. Tahun berapa? 2000? 2019. Awal-awalnya itu dulu. Gerobakan gitu? Saya juga ada mobil, jadi saya pakai mobil. Oh. Pakai bak dibuka gitu kan. Kap bagasinya dibuka, udah saya pajang di situ aja. Nah, dari situ orang pada kenal jadinya. Nah, terus saya bilang, "Pak, ini udah ada di online. Jadi silahkan kalau Bapak nggak, kan saya adanya di sini sore. Kalau siang mau order bisa via online aja, di transportasi online ada, di GoFood, GrabFood, ShopeeFood ada." Nah, akhirnya dari situ akhirnya berkembang ya jadi mulut ke mulut juga. Dari itu akhirnya alhamdulillah sampai sekarang lumayan juga, dan kita udah punya cabang juga di Stasiun Pondok Cina. Kita buka. Udah punya cabang ini? Udah. Luar biasa. Walaupun kecil-kecilan tapi ada lah. Iya. Ya, dulu waktu awalnya saya juga untuk kenapa saya bisa kemasan seperti ini gitu kan. Kenapa ini kolnya berapa, wortelnya berapa, togenya berapa, tahunya berapa. Saya nggak ujuk-ujuk langsung dikemas gitu, enggak. Saya juga ngambil itu juga, apa namanya, sampel juga dari tempat lain. Saya ambil sampel ke tempat lain yang kebetulan asinan juga terkenal di daerah Jakarta kan, dia terkenal. Dan saya cobain bumbunya 11-12 lah sama bumbu saya. Nah cuman kan yang lain-lainnya kan saya juga, wah harus saya beli juga. Akhirnya saya beli di sana, di rumah saya bongkar. Saya makan. Enggak. Saya pilah-pilah. Kolnya saya pilahin, togenya saya pilahin, seladanya saya pilahin. Iya, gitu. Itu saya timah pakai gramasi. Ya, itu buat bahan apa namanya kalau bilang sampel ya. Buat studi banding lah ibaratnya gitu. Tapi ala-ala kita aja. Jadi saya nyari perbandingan seperti itu. Dan harga jual juga saya sesuaikan juga. Oh, ternyata dengan komposisi seperti ini bisa dijual dengan harga segini gitu. Akhirnya itu sampai sekarang masuklah bungkusan ini. Dan setelah saya ikut pelatihan juga ya akhirnya kayak macam packaging gini kan ngikutin tren gitu kan. Awalnya sih seperti ini semua saya kemasannya. Pas ada pelatihan, ada itu saya udah ilmu, oh ternyata packagingnya ada juga pakai bagus, pakai ini gitu kan. Dan ini kenapa saya temukan ini karena dulu ada orderan dari kampus UI. Kampus UI kan di sana, "Pak, ini saya di sini nggak ada alat makan, nggak ada apa, bisa nggak saya order tapi udah bisa langsung dimakan?" Oh, ini ada sendoknya. Ada sendoknya lengkap. Sorry Pak. Terus. Iya. Jadi seperti itu. Jadi setelah itu ya udah saya bikin seperti ini, ternyata mereka suka. Oh ya. Ya jadi ini saya bikin 2 varian, besar sama kecil, supaya orang ada pilihannya. Ada lagi nih variannya nih, saya tahu nih. Ini ada levelnya. Iya, ada level. Oh, levelnya apa aja nih Pak? Level itu kita ada level 0, 1, 2, 3. Ini kalau level ceritanya dari ini ya. Kalau level itu kan kita kan pernah udah dagang tuh ngalamin dari harga cabai 10.000 sampai harga 100.000 pernah saya ngalamin dagang asinan ini. Kenapa saya bikin level? Karena itu saya tidak mau efek mubazir. Karena banyak orang yang kita kasih dulunya, saya pertama pakai sambal. Saya kasih sambal 1 bungkus, 1 plastik gitu kan, saya taruh. Cuman kalau nggak suka sambal kan dibuang. Iya. Nah kalau dibuang, kalau harga cabai 10.000 sih kita merem. Kalau pas 100.000, 120.000 kan sakit hati juga kita. Emang nggak nyetok apa Mas Aris? Nggak nyetok juga sekali beli berapa ton gitu, berapa ton gitu. Tetap kita nyetok. Cuman kan kalau ngeliat cabai dibuang itu, sambal dibuang kan rasanya gimana loh hati kita. Iya. Lagi mahal-mahalnya nggak dimakan, dibuang. Nah, akhirnya saya bikin level itu. Nah, terus konsep level ini juga dari anak saya juga. Anak saya kan kalau kaum milenial kan, kalau beli di mana-mana pakai level Pak. Beli seblak pakai level. Beli apa lagi tuh? Mie pakai level. Akhirnya ya udah kita pakai level. Akhirnya dari masukan dari anak saya juga itu, gitu. Luar biasa. Baru sekali guys lihat ada asinan di levelnya. Nah, itu dia pertama. Gak ada loh, bener. Bukannya ini baru lihat seumur hidup. Terus apalagi nih yang ngebedain ini sama yang lain nih, kalau boleh tahu nih?
Itu salah satunya. Terus yang satu lagi ini keunggulannya kita kerupuk. Nah, ini yang paling menarik ini kerupuk ini. Karena jarang orang bisa. Kadang-kadang orang kalau goreng kerupuk ini kan kebanyakan bantet. Nah, kita enggak. Kita bisa kerupuknya bisa bagus dan rasanya juga renyah, lebih itulah. Paling kalau dicocol pakai bumbu ini, mantap. Terus asinan buah nih. Nah, ini berapa lama nih tahannya nih? Nah, kalau asinan buah ini bisa kalau dalam kulkas. Ingredientsnya apa aja nih? Maaf nih. Itu isinya kita minimal ada 3 buah. Isinya ada 3 buah. Cuman kalau yang ini sekarang ada 4 macam nih kalau nggak salah kemarin saya bikin. Tadi saya bikin. Oh, ini baru tadi nih? Baru tadi. Oh, dikit boy. Kan sampel doang. Bridging terus ya. Bridging terus ya. Ya. Terus. Ya, ini isinya ada bangkuang, kedongdong, jambu kristal sama nanas. Biasanya kalau pas musim mangga ada mangga juga. Cuman karena mangga lagi mahal ya kita nggak pakein. Jadi ini kebetulan di rumah lagi promo ini. Di rumah sama di lapak pondok Cina lagi promo ini asinan ini. Biasanya kalau di online saya jual 15, saya jual 12. Kalau di lapak malah 10.000 saya jual. Oh, tapi animonya berarti lebih banyak ini daripada ini. Iya, lebih ini nih, yang paling top ini nih. Yang ini yang paling ini. Kalau biasa pesanan kantor sama ituan biasanya gitu modelnya. Nah, kalau ini kenapa nggak di rebranding? Ini kan ada nama branding ini. Ini belum sempat. Ini kan kebetulan asinan buah ini belum lama. Ini karena request dari orang-orang aja, lu bisa bikin asinan sayur, kenapa nggak bikin asinan buah? Katanya. Saya coba, akhirnya ya ini jadi, cuman saya belum bikinin ininya. Jadi kita juga kemasannya saya bikin beda. Kenapa ya itu? Iya memang lebih menarik. Itu yang agak aneh ya. Biasanya asinan buah tuh ya kayak gini juga ya. Terus nggak ada tingkat kepedesan nih. Oh, nggak ada. Ini juga kadang asem, kadang ini. Ini levelnya kita bikin level kalau setara dengan ini levelnya level yang sedang. Karena dari semua level 0, 1, 2, 3 itu yang paling laku yang sedang, yang level 1. Nah, ini saya bikin rasanya sesuai dengan level 1. Ini kenapa saya bikin seperti ini? Karena kita kan jualannya waktu itu di stasiun ya. Stasiun kan cukup, orang kan nyari praktis juga kan ya. Pengennya beli dimakan langsung kadang-kadang kan. Yang model ini kan. Emang boleh dimakan di kereta? Ya nggak tahu, pokoknya kalau mereka saya jual ini, mereka pasti minta sendok. Ada sendoknya nggak? Oh, sebelum berangkat dimakan. Ya, akhirnya mungkin buat nunggu atau gimana kan bisa. Gitu. Ya kemasannya saya kalau pakai plastik gini kan susah makannya. Siap. Nah, pakai gelas jadi lebih gampang. Tapi ini tahan berapa hari yang ini? Ini kalau di kulkas bisa 1 minggu lebih. Kalau yang ini buah lebih tahan lama daripada yang sayur. Kalau sayur 3 hari ya. Di kulkas. Jadi yang membedakan asinan ini packaging, kerupuk, apa lagi? Ya rasa, yang Rasa. nomor 1 rasa pasti. Yakin ya? Yakin. Pernah dapat berapa banyak orderan yang paling banyak pernah? Sehari. Iya. Sehari pernah sampai 200. 200 ini? Iya, 200 pack. Makanya, Karena kita pemasaran kan sistemnya kan ada sistem reseller juga, ada sistem consignment juga. Cuman yang consignment sekarang lagi off karena kan ya kena faktor tenaga ya, nggak sanggup kita consignment. Terus yang paling banyak reseller sih. Nah, reseller saya pernah di kota wisata itu pesen sampai 100 bungkus pernah sehari. Wow. Nah, karena dari saya kan harganya harga jual saya kalau di rumah itu 20.000 yang ini. Nah, kalau reseller ngambil pasti lebih rendah dari itu. Dan ternyata dia jual kalau di sana dia nggak pakai logo saya. Branding ulang. Di sana bisa dijual, dia cerita ke saya nih ya, bisa dijual 1 bungkus 30.000. Kota wisata. Saya daftar lah. Saya jadi reseller lah kalau gitu lah. Silakan kalau mau jadi reseller silakan. Gimana caranya jadi reseller? Tinggal ke rumah aja, nanti kita ngobrol. Nanti ada harga resellernya, teman. Kalau reseller harus ada minimal order 200. Banyak ya? Enggak sih, kalau reseller saya di rumahan itu rata-rata 10 bungkus. Kalau 10 bungkus saya kasih harga reseller. Kalau di atas 10 bungkus ya harganya memang udah harga reseller, minimal 10 bungkus. Dan orderan rutin, jangan bolong-bolong. Kalau bolong-bolong kita juga nggak mau. Rutin dalam arti ya paling lama sebulan sekali lah order gitu. Kalau sampai 6 bulan baru order lagi kita nggak mau. Jadi harus rutin gitu.
kendala yang selama ini pernah dihadapin, yang paling rumit dan paling sulit dialami ketika dagang asinan ini apa? Kendala itu waktu COVID. Kenapa? Iya, itu ibaratnya apa namanya, daya belinya juga waktu awal COVID itu kita jual keluar nggak bisa, orang datang beli ke rumah nggak ada karena kan dibatasi kan. PSBB ya itu ya namanya ya itu. Terus online juga awalnya belum jalan waktu itu. Tapi pas udah 3 bulan 4 bulan online kita gencarin, itu baru kelihatan. Itu naiknya malah dus gitu pas. Waktu awal doang 3 bulan awal tuh paling sedih deh. Iya bener, penjualan nggak ada. Kita mau keluar mau jalan juga nggak boleh kan. Itu doang sih. Awal doang 3 bulan. Tapi setelah itu langsung gitu apa namanya, grafiknya naiknya cepet karena orang rata-rata belinya ternyata di online gitu. Mau ada pengembangan bisnis apa? Ini kan relate ya. Asinan sayur, asinan buah, mau ada rencana pengembangan usaha bisnis lain gitu, bisnis apa gitu? Sementara belum sih, sementara saya masih fokus di asinan ini. Ya rencana paling pengembangan karena waktu awal saya usaha ini sama dinas saya ditanyain itu dulu. Apa? Sama dinas yang ngedidik saya itu Dinas Koperasi Usaha Mikro, apa rencana kamu gitu kan waktu awal dulu. Saya cuma jawab, saya asinan Ma'aji ini kan 76 itu nomor rumah. Kalau di itunya kan di IG-nya tuh Ma'aji 76. Oh iya. 76 itu sebenarnya nomor rumah. Nomor rumah saya 76 di kampung itu. Cuman saya bilang ini bukan nomor rumah Pak, ini cabang saya Pak. Ush. Tuh, planning saya ke depan tuh gitu, 76 cabang asinan Ma'aji. Dan bukan cuma di Depok, tapi kalau bisa seluruh Indonesia ada. Nah, itu. Artis. Jadi apa? Cari investor. Jadi sekarang langkah konkretnya apa supaya mencapai 76? Iya, langkah konkret apa yang Mas Aris sudah capai? Sementara saya baru selangkah doang nih, baru 1 cabang. Pondok Cina. Sudah 5 tahun baru 1 cabang. Dulu pernah juga cabang kita di Citayam pernah buka juga, cuma di sana daya belinya rendah, akhirnya nggak kuat, ya udah putus. Akhirnya kita lagi nyari-nyari lagi, kita pengennya buka cabang daerah Jakarta, pengen ekspansi ke sana. Karena kan saya lihat Jakarta peminatnya banyak, daya belinya banyak. Dan mudah-mudahan asinan yang terkenal di sana udah nggak nampung lagi, jadi beloknya ke asinan saya. Siap. Nanti kita coba deh kalau ini. Siapa tahu laku ya kan. Tapi kalau banyak loh yang pindah ke saya. Hah? Jadi reseller di sana. Penasaran masa dibuka di sini malah. Jangan. Reseller di sana tuh banyak yang pindah ke saya. Jadi ngambilnya ke saya karena lebih dekat, saya ngambilnya jauh Mas ke sana. Sama ini rasanya juga sama kok, gitu. Saya jual yang ini aja ya, silakan. Siap. Tips dan motivasi buat orang-orang yang baru memulai bisnis makanan atau gimana nih Mas? Motivasi sih saya kerjain aja gitu aja. Kerjain aja. Nggak usah inilah ibaratnya. Dibilang modal juga, saya awalnya modal cuma berapa? 200.000 nih modal asinan. Serius, saya 200.000 nih modal usaha awal. Buat beli paling kacang sekilo waktu itu awal, sayur-sayuran. Jadi berapa banyak 200.000? 200.000 itu waktu itu, kalau sekarang mungkin bisa jadi, kalau ngitung-hitungan ya, bisa jadi 30-an, 30-40. Kalau 200.000. Kalau waktu awal dulu nggak nyampe. Gitu. Itu aja dulu modal 200.000, balik modal doang buat belanja lagi yang penting ada, udah gitu. Modal awalnya 200.000. Dan saya uji nyalinya berat juga nih waktu awal dulu. Kenapa saya berani ini? Saya uji nyali juga dulu waktu itu. Saya kan sebelumnya orang kantoran. Iya. Walaupun di bengkel kan saya di office-nya gitu kan. Bengkelnya kayak bengkel Autores. Kayak Auto 2000. Ya, tapi Mitsubishi punya. Itu ya apa namanya, technical advisor depan itu ya? Iya, bukan di dalamnya lagi saya. Saya udah dulu Kepala bengkel dong. Udah megang 2 departemen saya dulu. Tinggi jabatannya guys. Kepala bengkel dong kalau di dalam. Servis dan spare part saya pegang 2 departemen itu. Iya, tinggi jabatannya. Ya, jadi gimana seorang yang udah ibaratnya di kantor punya jabatan, punya anak buah lebih dari 50,
Berani nggak kamu ke pasar beli kol? Berani nggak kamu ke pasar beli cabai? Itu saya uji dari rumah saya ke pasar Pal, diukur berapa kilo tuh? 2 kilo ada 3 kilo ya. Saya coba jalan kaki. Kalau saya jalan kaki sampai pasar Pal, balik lagi bawa belanjaan jalan kaki juga, nenteng kanan kiri, mental saya kuat jalan. Itu saya gitu dulu awalnya. Inspiratif kan? Nah itu dari situ saya berani, ternyata sampai rumah bawa tentengan kanan kiri sampai rumah, udah pakai celana pendek, sendal jepit. Oke mak, saya jalanin ini mak, usaha saya pasti mak, kayak gitu. Tapi hasilnya banyak yang ini daripada yang dulu. Ya alhamdulillah. Wah, ya kalau nggak bertahan ya kan? Iya. Aduh. Terus meyakinkan diri terus mau terus kayak gini tuh gimana ya? Itu Ini buat saya loh ya. Saya masih kerja nih soalnya. Saya belajar dari ini dari motivator yang udah ada aja, dari yang udah sukses lah orang lah. Saya ambil positifnya gitu kan. Ibaratnya usaha ternyata nggak perlu modal banyak, ternyata modalnya cuman ibaratnya ide doang sama kemauan, sama mulai udah gitu. Kita punya ide, kita kerjakan, jalan. Siap. Gitu. Saya jadi punya ide nih, tapi mau dilakuin apa enggak? Bikin bisnis, update motor kirian tuh, CVT-CVT-an tuh, sampingnya buka warung asinan, mantap. Tuh, rame tuh, motor rame, ya kan, ini rame. Yaudah, kalau mau beli kemana nih mas? Dipromoin dong. Oke, kalau mau beli kita ada di transportasi online ya, di Gojek ada, di GoFood, Shopee Food, GrabFood kita ada. Itu aja. Jadi kalau emang mau beli online silahkan. Kalau mau pesen langsung bisa di WA bisa. Ya nanti kita sertakan. Boleh, nggak apa-apa. Nomornya. Kalau mau follow Instagram itu ya @asinan-maji76 itu aja. Di Instagram ada, TikToknya ada. Siap. Facebook juga ada. Siap. Gitu. Oke deh. Kesimpulannya adalah nggak usah malu ketika memulai suatu usaha dari yang tadinya punya 50 anak buah, punya pegang 2 departemen, ternyata mau lo nenteng belanjaan gitu ya. Saya juga mikir kayak gitu. Jadi prinsipnya jalanin aja dulu, kerjain aja dulu. Sip. Yang pasti nanti membuahkan hasil, tapi memang inovasinya lumayan cukup bagus sih, karena kan mau mulai nimbang, mau mulai ini, jadi tetap dikerjain aja dulu. Jadi thank you Mas Aris. Sip. Nanti kita coba. Jadi dari saya dan Mas Aris undur diri dari Uncle House. Selamat malam, thank you.